أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini juga harus digarisbawahi ya, untuk menepis syaitan banyak cara. Seperti baca isti'adzah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali mau masuk rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Assalamualaikum 10 pahala. Warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Ini ada hadisnya. Pernah Nabi SAW lagi duduk, ada sahabat masuk lalu mengatakan Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, setelah dijawab, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua bilang Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW, lahu thalathun, dijawab lalu Nabi bilang, orang ini dapat 30 pahala. Nah, kita kalau mau masuk rumah, ada orang atau tidak ada orang, masuk ke ruangan kantor, masuk ke mobil, ucapin salam. Karena kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya, gitu kan, tempat dia berlindung, masuk ke gua, masuk ke mobil, masuk ke rumah, lalu dia salam, maka syaitan di sekitar tempat itu berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Nggak bisa masuk rumah kita tuh. Yang kedua, yang ketiga, selain salam, juga membaca bismillah. Setiap kali mau makan atau memulai perbuatan. Kata Nabi SAW, siapa yang baca, tadi orang masuk rumah itu, kalau dia makan, dia baca bismillah, syaitan di sekitar rumahnya juga berkata, tidak ada makan malam buat kalian. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Juga Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang keempat, jangan makan dengan tangan kiri. Minum dan makan dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya kalau kita makan dan minum tangan kiri, syaitan mengambilnya. Syaitan dapat bagian. Dan Nabi larang kita ya. Pernah ada makanan jatuh, kemudian kata Nabi SAW, bersihkan. Kalau masih bisa dibersihin, misalnya kue ini jatuh di lantai, ambil. Selama bukan cairan, memang masih bisa diambil, bersihin. Jangan biarkan sepotong pun buat syaitan, kata Nabi. Itu aja syaitan suka buat begitu tuh. Yang selanjutnya, yang kelima kalau misalnya tadi ya, itu membunuh hewan yang disuruh bunuh dalam Islam, terutama tikus dan cecak. Karena dua hewan ini sering ditunggangi oleh syaitan. Misal contoh, di dalam sebuah hadis yang sahih, pernah ada sahabat nangkap tikus di rumahnya, kemudian tikus itu dibawa ke masjid oleh sahabat tadi. Dia mau tanya, ya Rasulullah, ini saya tangkap di rumah saya hewan ini, diapain nih? Ini hewan ini ngerusak makanan, ngerusak pakaian. Kan tikus gitu di rumah ya. Ini diapain nih? Baru Nabi SAW mau terangkan, jadi Nabi itu duduk di sejadah ya. Sejadahnya dari pelapa kurma. Terus di sebelah, di ujung sejadah Nabi itu ada minyak, ada sumbunya. Zaman dulu itu lampu ya. Tikus ini lepas, disentuh sumbu itu, minyak itu, jatuh ke sejadah Nabi, terbakar semua sejadah Nabi nih. Terbakar sejadah Nabi. Kata Nabi SAW, beginilah syaitan menunggangi hewan ini. Hewan itu. Tikus itu berbahaya. Kata Nabi SAW, bunuhlah 5 hewan yang kalian dapatkan dalam keadaan halal. Halal itu di wilayah halal kayak kita Indonesia, Malaysia, ini daerah halal namanya. Dan daerah haram. Daerah haram itu Mekah sama Madinah. Tidak boleh bunuh hewannya, nggak boleh cabut, pokoknya namanya wilayah haram. Makanya dibilang haramain ya, Mekah sama Madinah. Itu wilayah haram. Tapi 5 hewan ini biar di haram suruh bunuh. Nabi sebutin. Yang pertama adalah disebutin tikus. Gitu kan? Sebutin itu. Kemudian ular. Yang pertama ular dulu, ular. Kemudian tikus. Kemudian burung gagak. Ya, Malaysia bilang apa? Burung gagak. Burung gagak yang punggungnya dan perutnya berwarna putih. Kan gagak umumnya warna hitam ya. Tapi ini ada, kalau ada gagak yang punggungnya sama daerah dadanya putih, hitam putih, itu dibunuh. Kemudian yang keempat itu adalah Raja Wali. Burung Raja Wali. Saya nggak tahu di Malaysia bilang apa nih. Indonesia juga bilang Raja Wali. Hah? Lain, bukan elang. Raja Wali beda.
Allahu alam. Antum nanti cari sendiri deh. Yang jelas ini termasuk hewan yang disuruh bunuh ya. Kemudian yang kelima anjing buas. Anjing buas. Anjing buas ini anjing yang suka ganggu orang. Ada anjing yang tenang-tenang saja gitu kan. Ada dia tapi dia nggak ganggu manusia. Ada anjing yang suka nyerang. Itu anjing buas, suruh bunuh, nggak boleh. Masuk dalamnya anjing juga yang berwarna hitam polos. Semua anjingnya hitam, nggak ada warna lain. Kata Nabi SAW, bunuhlah anjing hitam polos karena dia jelmaan syaitan. Suruh bunuh memang. Itu syaitan disuruh bunuh, gitu kan? Ada juga hewan yang lain ditambah. Yang keenam adalah kalajengking. Kalajengking. Nah makanya kalau ada orang kena sihir, biasanya di rumahnya sering dia temukan kalajengking kah, ya, atau ular, gitu kan? Atau dia temukan cecak. Ini juga hewan yang ketujuh adalah cecak, ya. Dari selain 5 hewan tadi, ular, siapa lagi tadi? Tikus, burung gagak, raja wali, anjing buas, kalajengking, dan yang ketujuh cecak. Nah tapi cecak ini secara khusus ada hadis sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari, kalau membunuh cecak itu mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha punya cambukan khusus untuk membunuh cecak. Nah ini hewan-hewan ini ada diantaranya seperti tadi anjing, seperti tikus. Memang ini ditunggangi oleh syaitan. Jadi bapak ibu jangan biarin ada di rumah, tapi membunuhnya harus dengan adab dan tata kerama. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian bunuh dengan cara yang baik. Misal ketangkap ada lem tikus misalnya, kemudian diketuk kepalanya mati sekali, nggak boleh siram air panas, ya, nggak boleh disiksa gitu loh. Ya, memang tujuannya bunuh saja, selesai. Nah ini biasa ditunggangi oleh syaitan. Baik. Masuk dalamnya juga yang perlu diperhatikan adalah syaitan ini tidak boleh ya ditaruh dalam rumah patung dan foto. Patung yang bisa berjiwa seperti manusia, hewan, gitu kan? Atau patung yang dianggap malaikat, biasanya patung digambarkan laki-laki bersayap, gitu kan? Patung hewan, patung manusia, atau patung malaikat, atau patung syaitan, ilustrasi syaitan. Nah ini semua tidak boleh ada ini. Ini kalau ada tidak masuk malaikat. Kata Nabi SAW, rumah yang ada patungnya atau gambar hidupnya, ya, dan ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Artinya kalau tidak ada malaikat, syaitan akan masuk. Nah kalau bapak ibu punya foto, foto ini diusahakan ditaruh di album. Jangan dipajang. Majang ini punya hukum sendiri. Kalau di album masih khilaf di antara ulama. Seperti di HP kita boleh taruh. Perlu, kita foto sesuatu, perlu. Nggak ada masalah. Ulama masih membolehkan. Tapi kalau dipajang, ini nggak boleh. Makanya banyak sekali alat sihir itu dari foto yang dipajang. Hati-hati, terutama akhwat kita, ibu-ibu banyak itu kena sihir. Justru karena foto yang dipasang di BlackBerry, di WhatsApp, itu di profilnya itu nggak boleh. Hindari aja. Pasang kalimat-kalimat hadis, pasang ayat-ayat Al-Quran. Karena itu sekali diambil, jadi alat sihir udah. Jadi alat sihir ini bahaya. Bisa ribut rumah tangganya, bisa malas ibadahnya, bisa macam-macam efeknya. Bisa macam-macam efeknya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Baik, ini gambaran-gambaran tentang masalah syaitan-syaitan ini harus dibendung jalannya, ya. Sihir justru karena foto yang dipasang di BlackBerry, di WhatsApp, itu di profilnya itu nggak boleh. Hindari aja. Pasang kalimat-kalimat hadis, pasang ayat-ayat Al-Quran. Karena itu sekali diambil jadi alat sihir udah. Jadi alat sihir ini bahaya. Bisa ribut rumah tangganya, bisa malas ibadahnya, bisa macam-macam efeknya. Bisa macam-macam efeknya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Baik, ini gambaran-gambaran tentang masalah syaitan-syaitan ini harus dibendung jalannya, ya.